kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah pada ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Ekspresi itu, aku tahu persis bagaimana rasanya. Si Rauf aneh ya, diajak ngobrol jawabnya cuma senyum ketus gitu, mana makan siang selalu sendirian. Gue jadi khawatir, kayaknya dia dibully deh. Coba dekatin deh, siapa tahu mau diajak ngobrol gitu. Guys, tadi aku ngeliat sesuatu di kampus yang gak bisa kita abaikan. Aku ngeliat seseorang seperti punya tanda-tanda korban bullying gitu. Kita harus bertindak gak sih? Maksudmu kita kampanye lagi? Belum. Kita sudah sering buat poster, tapi tidak ada efeknya. Jadi guys, kita akan buat video kampanye tentang suara untuk harapan. Bukan hanya edukasi, tapi cerita nyata dari survivor bullying. Nah, dan bagaimana kita bisa saling membantu? Kita butuh testimoni. Bagaimana teman-teman? Oke, di sini aku akan bantu cari narasumber dari alumni dan teman yang pernah jadi korban bullying dan sekarang sudah pulih. Oke, kalau gitu aku juga akan menghubungi teman dekat dari Rauf yang sebagai korban bullying tadi, yaitu Sam dan juga Vika. Kau, ini Nurul kakak tingkat kita di UKM. Barangkali dia tuh bisa membantu. Aku nggak tahu harus gimana. Rauf, kamu gak sendirian. Kita di sini untuk mendengarkanmu, bukan untuk menghakimi. Aku juga pernah berada di posisimu. Aku pernah dibully, tapi orang-orang sekitarku selalu mensupportku dan memberiku semangat. Hingga saat ini aku bisa melawan rasa takutku. Kamu pasti bisa, Rauf. Aku yakin.
Baik, Pak Awal, selamat siang. Rauf, silakan duduk. Oke. Rizal, Lutfia, terima kasih sudah berani berbagi. Ceritakan bagaimana rasanya saat itu dan bagaimana kalian bisa bangkit. Dulu saya merasa sendirian, takut banget ke sekolah. Tiap pagi perut saya sakit, tapi saya sadar ini bukan salah saya. Kalau saya sih gak mau makan, gak bisa tidur. Tapi dukungan teman-teman itu sangat berarti loh. Kak Awal, sebagai orang yang mengambil ahli pada bidang ini, apa sih pentingnya mencari bantuan profesional untuk kesehatan mental? Ya, sangat penting. Kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik. Kita perlu bantuan ahli, jangan pernah ragu untuk bicara. Ada banyak cara untuk pulih, dan kampus ini banyak fasilitas untuk membantu kalian. Aku akan membuat transisi yang mulus dari kesedihan ke harapan. Anugerah, musik di sini pas banget. Baik. Guys, video ini harus tersebar dan viral. Reski, ini tugasmu. Video ini harus sampai ke setiap ponsel remaja. Arif, siapkan infografis siapa yang bisa membantu dengan nomor hotline, konseling, sekolah, dan kontak penting lainnya. Aku sudah siapkan strategi hashtag dan kolaborasi dengan akun-akun organisasi. Komunitas remaja pasti viral. Infografis, mari bicara. Sudah siap, ada QR code untuk akses cepat ke situs bantuan kesehatan mental. Nurul, banyak banget juga yang minta saran. Bahkan ada beberapa yang capek sebaik aku dan ingin meminta maaf. Ya guys, video kita viral di media sosial dan banyak pengguna yang merepost. Ini lagi dah segera gerakan. Ini tindakan. Terima kasih ya kalian. Gerakan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap tindakan, setiap kata, bahkan di dunia maya memiliki dampak besar. Buat teman-teman yang sedang menghadapi bullying ataupun masalah mental, di sini ada kami, ada teman-teman, ada dosen, dan ada keluarga yang siap mendengarkan. Yang paling penting, kalian berani untuk berbicara. Nah, sekarang gimana Raul? Jauh lebih baik, kalian dan gerakan itu banyak membantu saya. Terima kasih. Satu klik yang tulus, satu cerita yang menyentuh, bisa membuka mata, mengubah hati, dan menyelamatkan jiwa. Kekuatan komunikasi, interaksi, dan multimedia adalah alat yang luar biasa. Mari kita gunakan untuk menyebarkan empati, menumbuhkan keberanian, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap orang untuk berani menjadi dirinya sendiri. Karena setiap klik kita bisa menjadi sentuhan yang berarti, bahkan untuk sebuah harapan yang rapi. Kampanye digital bukan hanya tentang viralitas, melainkan tentang aksi nyata, baik itu melaporkan bullying, menghubungi teman yang membutuhkan, atau bahkan sekedar menyebarkan pesan positif. Setiap tindakan kecil dari klik yang tulus dapat memicu gelombang perubahan besar di lingkungan kita.
Film ini mengingatkan kita, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kamu atau orang di sekitarmu merasa tertekan atau dibully, beranilah berbicara. Cari bantuan dari teman, keluarga, guru, atau profesional. Kamu tidak sendiri. Setiap klik kita di media sosial, baik itu komentar, like, atau share, memiliki kekuatan untuk menyakiti atau memberdayakan. Mari gunakan jari kita untuk menyebarkan empati, dukungan, dan informasi yang benar. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Dalam setiap bingkai, setiap suara, dan setiap cerita yang disuguhkan, film ini adalah bukti nyata kekuatan luar biasa multimedia sebagai alat kampanye sosial. Bukan sekedar hiburan, multimedia adalah jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran, menyuarakan isu-isu penting, menggerakkan empati, dan pada akhirnya menginspirasi kita semua untuk tidak hanya melihat, tetapi juga bertindak menciptakan perubahan nyata di sekitar kita.